Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Dia jugalah kita dapat diberi kesehatan dan kesempatan sampai sekarang ini. Uh, Tidak lupa pula kita hadiahkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan seminar proposal saya. Pertama, yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Retno Deviti Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Wafa dengan nomor WP 22101152620023. Baiklah, di sini izinkan saya menyampaikan seminar proposal saya dengan judul Rancang Bangun Kota Infak Otomatis Berbasis IoT dengan Sistem Keamanan dan Pengeras Suara untuk Edukasi dan Ajakan Berinfak. Baiklah, pertama saya menyampaikan latar belakang. Infak merupakan ibadah sosial dalam ajaran Islam yang berperan penting dalam membangun kepedulian dan solidaritas antar umat. Di era modern ini, kota infak masih dilakukan secara konvensional yang diletakkan di masjid, sekolah atau umumnya. Meskipun sederhana dan umum yang digunakan metode ini berbagai keterbatasan terutama dari segi keamanan, transparansi, efektivitas, dan dalam mengedukasi masyarakat. Masalah keamanan seperti pencurian dan pembobolan sering terjadi karena kota infak umumnya belum dilengkapi sistem keamanan yang memadai. Selain itu, proses pencatatan menjadi kurang transparan karena di sini kurangnya secara real time atau kurang dipantau secara real time. Proses pencatatan dana kurang transparan dapat mengurangi tingkat kepercayaan serta motivasi dalam masyarakat dalam berinfak. Dengan kemajuan teknologi ini, saya membuat kotak infak ini untuk membuka peluang merancang kotak infak lebih modern dan aman dan informatif. Teknologi ini memungkinkan integritas berbagai sensor, sistem keamanan kunci elektronik, dan konektivitas internet melalui pemantauan dan pencatatan secara otomatis. Tidak hanya itu, penggunaan pengeras suara menyampaikan pesan edukatif yang dapat menjadikan kotak infak ini sebagai media dakwah. Tidak hanya sebagai keamanan saja, tapi sebagai edukasi dan sebagai media dakwah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa rancangan bangun info otomatis berbasis IoT dengan melengkapi sistem keamanan dan pengeras suara guna mewujudkan pengolahan kota infak lebih aman dan transparan dan edukatif di era digital ini. Baik, saya masuk ke rumusan masalah. Di rumusan masalah ini, bagaimana kita apa aja masalah yang muncul pada kotak infak ini? Satu, bagaimana merancang sistem kotak infak otomatis yang mampu mendeteksi dan mencatat setiap transaksi infak secara real time dan time berbasis IoT. Dua, bagaimana menyiapkan sistem keamanan menggunakan sensor untuk mendeteksi potensi dan gangguan dan tindakan pencurian pada kotak infak ini. Bagaimana mengintegritaskan sistem pengarah suara yang mampu memberikan edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berinfak. Empat, bagaimana sistem dapat mengirim data pemasukan infak ke platform monitoring agar dapat dipantau secara jarak jauh oleh pengelola. 5. Bagaimana pengujian keandalan dan aktivitas dari keseluruhan masjid sistem dalam situasi nyata seperti masjid, sekolah, dan tempat umum lainnya. Di ruang lengkap ini, saya fokus merancang hanya mencakup penggunaan ESP, sensor uang, IR, load cell, serta DFD mini untuk output audionya. Tidak mencakup transaksi digital seperti kris atau e-wallet, sistem hanya mendeteksi uang fisik saja. Pemantauan data infak dilakukan melalui platform IoT seperti Blink atau Firebase secara real time. Fungsi pengeras suara terbatas pada pemutaran pesan edukatif dan ajakan infak yang dipicu saat interaksi pengguna. Pengujian sistem dilakukan secara terbatas di lingkungan simulasi seperti ruang laboratorium atau di area masjid lokal. Tidak mencakup sistem pelaporan keuangan, audit, atau manajemen distribusi dana secara menyeluruh. Hipotesa di sini saya terbagi dua, yaitu hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Pertama, diharapkan pengguna sistem keamanan berbasis sensor dan monitoring IoT tidak secara signifikan meningkatkan perlindungan terhadap pencurian dan perusakan dibandingkan kotak infak konvensional. Dua, diharapkan sistem otomatis berbasis IoT tidak memberikan efisien yang signifikan dalam proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan donasi dibandingkan metode manual. Tiga, diharapkan kehadiran fitur edukasi dan ajakan melalui pengeras suara tidak secara signifikan meningkatkan minat atau partisipasi masyarakat dalam dibandingkan kota infak biasa. Hipotesa alternatif juga ada tiga. Yang pertama, diharapkan sebagai sistem keamanan berbasis sensor serta pemantauan real time di platform IoT dapat meningkatkan keamanan fisik, infak upacara pencurian dan kerusakan.
Dua, diharapkan penggunaan sensor otomatis dan konektivitas IoT dapat mempercepat dan mempermudah proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan donasi sehingga lebih efisien dan transparansi. Diharapkan fitur pengeras suara yang menyampaikan ajakan edukasi berinfak. Di sini fitur pengeras suara ini sebagai media dakwah. Tujuan penelitian juga ada 5. Satu, merancang membangun sistem otomatis berbasis IoT mendeteksi dan mencatat transaksi secara real-time, meningkatkan sistem keamanan berbasis sensor getar, sensor magnet, kunci elektronik, dan mendeteksi tensi gangguan akses tidak sah pada kota infak ini. 3, mengembangkan sistem pengeras suara otomatis yang memutar pesan edukatif motivasi berinfak sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat. 4, menghubungkan sistem dengan platform cloud seperti Blink atau Firebase untuk memudahkan metode pemasukan dana secara jarak jauh oleh pengolah. 5, penguji platform sistem secara menyeluruh dalam lingkungan simulasi nyata seperti masjid umum dan menilai keandalan, responsivitas, dan efektivitas. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, masyarakat di masyarakat meningkatkan kesadaran semangat berinfak melalui ajakan edukatif berbasis audio. Di sini saya membuat alat ini untuk memberikan dorongan kepada masyarakat atau kepada audiens untuk berinjak berinfak. Terkadang seseorang berinfak kurangnya dorongan dari dalam dirinya. 2, pengolahan kontak infak meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui pencatatan otomatis dan pemantauan real time. Keamanan data memberikan perlindungan tambahan melalui sistem pengawasan berbasis sensor. Lingkungan ibadah menyediakan sarana infak yang modern, menarik dan meningkatkan partisipasi. Manfaat akademis menjadi referensi bagi penelitian lanjutan, menunjukkan penerapan nyata dari embedded system dan cloud monitoring, menambah wawasan praktis dalam integritas monodol ESP32 sensor dan DFD mini. Komponen saya gunakan ESP. ESP di sini sebagai mikrolet utama yang dapat dilihat pada gambar ini. Sensor IR ini untuk mendeteksi uang. Yang ketiga, load cell untuk jika uang masuk, nanti load cell akan memberikan barat yang diterimanya, dan DFD mini ini akan menyampaikan atau sebagai media dakwah dalam alat ini. Yang keempat, sensor getar. Jika terjadinya atau diangkat oleh atau pencurian, sensor gitar ini akan mengirimkan notifikasi kepada buzzer. Dan sensor magnet ini untuk keamanan juga. Sensor sidik jari ini untuk memverifikasi yang bisa mengakses seperti Garim atau yang lainnya. Selain lock ini untuk pembukanya. Dan di sini saya bikin OLED display untuk penampilan di display OLED dan buzzer sebagai media keamanan. Platform IoT dan satu daya modul regulator. Baiklah, yang ketiga saya masuk ke metode penelitian. Di sini saya metode penelitian terdiri dari pendahuluan. Di pendahuluan ini saya membuat latar belakang, rumus masalah, manfaat, dan lain-lainnya. Di kajian literatur, yang kedua masuk ke kajian literatur. Kajian literatur ini saya mengkaji penelitian terdahulu seperti kajian tentang alat-alat sensor. Dan analisis yang ketiga, analisis sistem. Di analisis sistem ini saya menganalisis semua apa yang bisa, seperti analisis sensor, pemrograman dan lainnya. Dan keempat, saya masuk ke perancangan alat dan pemrograman sebagai berikut. Perancang alat pemrograman. Perancang alat pemrograman pertama saya mau masuk pemrograman. Pemrograman di sini saya masuk pada model pengerasan suara ESP32, OLED display, sensor IR, sensor getar, sensor magnet, DFD mini, load cell, fingerprint, solenoid, dan perancangan desain casing untuk infak, alur, interaksi pengguna, pemrograman controller, dan interaksi. Setelah semuanya dirancang dan diprogram, semua akan masuk kepada tahap pengujian. Di tahap pengujian, kita dapat mengetes respon suara, pembacaan audio atau pemutaran audio edukasi atau media dakwah, perangkat data, peningkatan data IoT, dan keamanan terhadap kotak infak ini. Setelah semuanya diuji, dan kita dapat yang selanjutnya mengimplementasikan sistem. Kita dapat mengimplementasikan atau meletaknya pada tempat yang kita sasarkan seperti masjid, sekolah, dan lainnya. Dan yang kelima, pada kerangka kerja saya ini, hasil dan evaluasi. Setelah semua diimplementasikan, kita lihat hasil dan bagaimana evaluasi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya di sini penjelasannya tadi sudah saya jelaskan pada kerangka kerja.
Kesimpulan, tujuan membuat kota infak ini, saya ingin membuat seseorang lebih sadar terhadap infak dan membuat kota infak ini sebagai media dakwah pada hal ini, mewujudkan sistem infak modern yang aman, edukatif, transparan, dan mudah dipantau jarak jauh oleh pengolahnya. Teknologi bukan sekadar alat bantu, melainkan jembatan untuk membangun kepedulian sosial, menyebarkan pesan dakwah yang menyentuh serta memberi makna. Baiklah, sekian terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.